Perkenalkan, nama saya Sri Rahyuningsih. Saya berasal dari Prodi Psikologi Batch 4. Pada UAS Psikologi Sosial kali ini, saya akan menjelaskan stereotip dan prasangka hubungan warga etnis Bugis Makassar dan Tionghoa. Apa sih stereotip dan prasangka itu? Stereotip merupakan generalisasi tentang kelompok orang yang sangat menyederhanakan realitas, sedangkan prasangka merupakan sikap yang kaku terhadap suatu kelompok yang didasarkan pada keyakinan atau prakonsepsi yang keliru. Prasangka juga dapat dipahami sebagai penilaian yang tidak didasari oleh pengetahuan atau pengujian terhadap informasi yang tersedia. Lalu, untuk stereotip dan prasangka yang berkembang pada etnis Tionghoa dan Bugis di Makassar ini cenderung ke arah negatif. Etnis Bugis Makassar beranggapan bahwa dalam berbisnis, etnis Tionghoa itu seringkali bersikap curang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan untuk mendapatkan konsesi ekonomi sehingga membuat mereka semakin sukses atau cepat sukses, begitu ya. Lalu di Makassar sebenarnya itu merupakan kota yang harmonis, namun jika terjadi suatu masalah baik bersumber dari etnis Tionghoa atau tidak, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sasaran kecemburuan sosial dan hubungan harmonis yang semu menjadi masalah terpendam antara kedua etnis. Penelitian yang dilakukan Sanjat Miko tentang kasus etnis keturunan Tionghoa dan pribumi di Tangerang menyimpulkan bahwa faktor terjadinya jarak sosial etnis Tionghoa dan pribumi. Faktor tersebut antara lain: yang pertama, tidak terjadi hubungan pola kultur etnis keturunan Tionghoa dan ke dalam penduduk pribumi, atau masih kuatnya in-group feeling penduduk etnis keturunan Tionghoa terhadap kulturnya. Yang kedua, anggapan kultur etnis keturunan Tionghoa lebih tinggi daripada komunitas pribumi. Yang ketiga, prasangka stereotip negatif terhadap penduduk pribumi yang pemalas, bodoh, dan tidak bisa menggunakan kesempatan dengan baik, atau sering dianggap tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh etnis Tionghoa itu terjadi di kalangan Tionghoa, menjadi stereotip yang negatif. Sebaliknya, stereotip penduduk etnis pribumi terhadap etnis keturunan Tionghoa juga muncul, seperti etnis keturunan Tionghoa disebut sebagai golongan yang mau untung sendiri tanpa melihat halal atau haram. Diskriminasi pribumi terhadap etnis keturunan Tionghoa dan kesempatan menduduki jajaran aparat pemerintah atau desa, serta nilai-nilai dan kekuatan konik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama dan kesenjangan ekonomi di antara kedua etnis. Hal ini menggambarkan bahwa kasus-kasus diskriminasi etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia memiliki akar masalah yang hampir sama di semua daerah termasuk Makassar. Sama seperti yang terjadi di Myanmar, yang terjadi pada etnis Rohingya. Mereka itu menjadi sasaran bahwa mereka Muslim di negara Myanmar itu tidak diakui oleh negaranya sendiri, dan itu menjadi stereotip yang negatif pada kelompok Islam. Mereka menjadi sampai diusir dari negaranya sendiri. Faktor stereotip dan prasangka yang sangat kuat pada etnis Tionghoa sendiri dan Bugis menarik untuk dibahas karena teori yang dikemukakan oleh Lapore dan Brown pada tahun 2006, stereotip berhubungan dengan prasangka. Prasangka mengaktifkan stereotip dan stereotip menguatkan prasangka. Sebagai golongan minoritas dan pendatang seperti etnis ini, menurut Suryadinata, masyarakat etnis Tionghoa mempunyai beberapa stereotip yang melekat di mata penduduk pribumi.
seperti curang, pelit, pencuriga, jorok, rajin, dan loyal pada keluarganya. Bahkan sekarang pun saya menyebutkan karena saya juga sering pengguna media sosial. Saya sering melihat bahwa di TikTok, Facebook, Instagram itu sudah banyak masuk orang-orang Chinese atau Tionghoa itu sudah banyak menggunakan platform-platform itu untuk menunjukkan diri mereka seperti berjualan atau mengupload film-film Cina. Begitu teman-teman. Tidak hanya masyarakat pendatang punya stereotip sendiri seperti sopan, santun, tradisional, jujur dan rajin itu seperti etnis Jawa. Lalu jika ada etnis Tionghoa yang datang untuk berbisnis di suatu wilayah, maka mereka juga segera mendatangkan rekan-rekannya sama etnis Tionghoa, tidak mengajak rekan-rekan pribumi padahal mereka berada di lingkungan Indonesia, yaitu lingkungan Jawa atau pribumi seperti itu. Namun sehingga itu berakibat akan mematikan bisnis-bisnis di warga pribumi. Akibatnya di banyak tempat etnis Tionghoa dilarang melakukan perdagangan. Sebaliknya etnis Tionghoa menganggap mereka lebih tinggi dari komunitas pribumi dan menganggap etnis pribumi itu pemalas, bodoh, dan tidak bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dari penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya Bapak Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.